Halo, selamat datang kembali di channel Narastri Utami. Kali ini kita akan membahas tema periode perkembangan manusia. Apa sih maksudnya periode perkembangan manusia itu? Nah, periode perkembangan manusia nanti kita akan bahas tentang tahapan-tahapan perkembangan manusia. Maksudnya, tahapan perkembangan manusia itu dimulai dari masa dalam kandungan. Manusia itu kan mulai berkembang, itu dari dalam kandungan ya, sering disebut nanti prenatal. Terus nanti masa bayi, selanjutnya naik ke masa batita, balita, sekolah, remaja, dewasa, dan lansia. Nah, itu yang akan kita bahas, periode perkembangan manusia. Ada berapa periode sih? Terus tiap-tiap periode itu perkembangannya apa? Nah, itu yang akan kita bahas kali ini. Sebelum masuk ke periodenya, teman-teman masih ingatkah perkembangan manusia tuh meliputi bidang apa aja? Masih ingat nggak? Apa ayo? Ada 3 ya. Jadi perkembangan manusia itu meliputi yang dibahas nanti perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan perkembangan sosio-emosi. Apa maksudnya? Kita bahas satu-satu. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik itu nanti kita akan melihat perubahan yang berkaitan dengan sifat dasar fisik individu. Maksudnya perubahan yang terjadi pada kapasitas otak, tinggi badan, berat badan, hormon di masa pubertas, atau kemunduran kardiovaskuler waktu besok kita sudah tua nanti. Nah, semuanya itu merupakan perubahan pada proses fisik atau proses biologis yang akan mempengaruhi terhadap perkembangan manusia. Selanjutnya, proses kognitif. Proses kognitif itu merujuk pada perubahan pemikiran, perubahan kemampuan berpikir, perubahan intelijensi dan bahasa dari seorang individu. Jadi kita akan melihat bahwa anak kecil itu berpikir seperti ini, mampunya berpikir hanya segitu, tapi nanti remaja sudah bertambah, dewasa sudah bertambah. Begitu. Itu adalah kemampuan perubahan pada kognitif. Di sini ada kata intelijensi, bukan berarti perubahan intelijensi itu nanti berarti misalnya IQ anak 100, terus remaja jadi 110, dewasa jadi 120, bukan begitu ya. Tapi lebih pada kemampuannya. Yang ketiga, yaitu perubahan pada sosio-emosinya. Itu mencangkup perubahan pada relasi individu dengan orang lain. Misalnya, waktu inget ya teman-teman waktu masih SD kelas 1. Kelas 1 tuh umur 6 tahun, 7 tahun gitu ya. Teman-teman tuh dulu waktu umur 7 tahun, 6 tahun lebih manut atau lebih dengerin omongan siapa sih? Biasanya omongan orang tua ya. Misalnya orang tua makein baju, nih saya pakein, nih nak kamu pakai baju warna putih aja. Kita pakai deh tuh baju warna putih. Begitu ketemu teman-teman, kita pede aja pakai baju warna putih, nggak kepikiran gitu. Apakah jelek, apa bagus, tapi kita percaya aja omongan orang tua. Tapi begitu udah umur 17 tahun, orang tua nyuruh, kamu pakai baju yang agak panjangan dong, yang putih panjang gitu. Terus kita, yaudah deh manut. Begitu kita keluar rumah, ketemu temen langsung komen, ih ngapain sih pakai baju panjang-panjang putih panas kayak gini? Ganti jelek kamu, nggak kayak kita-kita nih gaul gitu. Misalnya ya. Nah, di situ kita biasanya lebih dengerin omongan temen dibanding omongan orang tua. Nah, disinilah terjadi perubahan sosio-emosi, relasi individu dengan orang lain. Saat masih kecil, attachment, kelekatan tuh lebih kuat terjadi pada dengan orang tua. Sudah mulai remaja, kelekatan tuh terjadi lebih kepada teman sebaya. Itu yang terjadi. Berikutnya perubahan emosi. Perubahan emosi juga orang tuh dari anak kecil sampai dewasa juga mengalami perubahan dan juga perubahan kepribadian. Perubahan kepribadian bukan berarti dulunya misalnya pemarah terus akhirnya besoknya tidak, bukan, tapi lebih sedikit-sedikit perkembangan kepribadian dia, perkembangan mengkonsep dirinya. Seperti itu. Jadi secara umum kita akan membahas perubahan dan perkembangan manusia meliputi 3 bidang tersebut.
di setiap periode perkembangan manusia. Jadi kita akan bahas tiga-tiganya di setiap tahapan perkembangan manusianya. Dari tadi kita udah ngomong nih, periode perkembangan. Sebenarnya apa sih itu? Ini kita bahas definisinya. Definisi periode perkembangan adalah merujuk pada suatu kerangka waktu dalam kehidupan seseorang yang ditandai ciri-ciri tertentu. Siapa sih sebenarnya yang membagi periode perkembangan? Kenapa sih ada istilah ini masa kanak-kanak, ini masa remaja, ini masa dewasa? Emang yang bagi itu siapa? Jawabannya adalah pembagian tersebut terjadi dengan konstruksi sosial. Bagi teman-teman yang besok tertarik belajar metode penelitian kualitatif, pasti akan sering mendengar kata fenomenologis yang terjadi di fenomena sosial. Nah, konstruksi sosial tuh seperti itu. Yang membagi periode-periode ini bukan satu tokoh ahli psikologi, bukan. Tapi lebih terjadi karena konstruksi sosial. Karena orang di dunia ini yang membaginya seperti itu. Dia bilang, oh ini ada anak balita, oh ini anak remaja, oh ini sudah dewasa awal. Nah, itu adalah karena konstruksi sosial. Jadi ada berapakah periode perkembangan manusia? Kita hitung, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Nah, kalau di buku-buku yang baru, sebenarnya ada yang bilang 9. Tapi saya pakai 8 karena dari beberapa literatur yang saya baca, masih banyak yang membaginya itu menjadi 8 saja. Jadi kali ini saya membahasnya juga menjadi 8. Apa aja 8? Dimulai dari masa prenatal atau masa dalam kandungan. Berikutnya masa infansi, itu 0-2 tahun. Ada yang bilang 0-3, tapi kali ini saya bahasnya 0-2 tahun. Early childhood, itu 3-6 tahun. Middle and late childhood, itu udah mulai masuk SD ya, usia 6 tahun sampai 12 tahun. Adolescence, itu remaja. Early adulthood, dewasa awal, middle adulthood, dewasa tengah, dan late adulthood, yaitu lansia atau kakek nenek kita. Jadi periode perkembangan manusia ini terbagi jadi 8 ini. Pertama-tama, masa prenatal. Di masa prenatal, terjadi 3 perkembangan yang kita bahas, fisik, kognitif, sosio-emosi. Fisiknya, yaitu adalah pembentukan gen. Penyatuan gen orang tua dari bapak dan ibu itu bersatu dan mempengaruhi perkembangan janin. Ingat ya teman-teman, gen itu mempengaruhi terbentuknya seseorang. Maksudnya terbentuknya itu mempengaruhi nanti perilakunya, intelijensinya, itu terpengaruh oleh gen. Jadi di masa prenatal ini yang paling penting adalah penyatuan gennya tersebut, mempengaruhi janin. Terus juga sudah terstruktur tubuh dasar, bentuk organ, dan pertumbuhan otak itu sudah dimulai di masa prenatal, masa dalam kandungan nih. Berikutnya kerentanan terhadap lingkungan berpengaruh besar. Ya iyalah, karena dia masih seorang janin, masih kecil, nggak bisa ngapa-ngapain, men, masih dalam perut kan. Oleh karenanya dia sangat terpengaruh oleh lingkungannya. Ibunya makan bergizi, dia dapat makanan bergizi. Ibunya stres, lingkungannya lagi mengalami stres, janin juga bisa mengalami stres. Jadi dia sangat terpengaruh oleh lingkungan. Berikutnya perkembangan kognitifnya, yaitu kemampuan untuk belajar dan mengingat dan merespon itu sudah dimulai dari masa prenatal. Makanya kalau dalam ajaran kita nih, dalam ajaran kita sehari-hari, ibu yang sedang hamil itu memang perlu melakukan komunikasi dengan anaknya. Anak tuh sudah bisa mengingat loh, mengingat suara ibunya, mengenali suara ibunya, dan mengingat informasi yang diberikan ibunya sejak dalam kandungan. Itu udah ada penelitiannya. Kita nggak bahas kali ini, mungkin kita besok bahas di video-video berikutnya ya. Terus perkembangan berikutnya, sosial emosi. Janin itu mampu merespon suara ibunya atau suara orang di luar lingkungan. Beneran bisa, misalnya ibunya nyanyiin lagu, nanti bayinya bisa nendang-nendang. Itu udah terjadi komunikasi tuh sejak dalam kandungan. Periode berikutnya, periode infansi, dari 0 hari sampai 2 tahun.
Perkembangan fisiknya, semua indera itu sudah berfungsi. Terus pertumbuhan otaknya itu sangat kompleks, benar-benar sangat kompleks. Anak 0 sampai 2 tahun itu sangat kompleks pertumbuhannya. Makanya stimulasi sangat penting di usia ini. Pertumbuhan fisik dan perkembangan motorik sangat cepat. Sangat cepat tuh misalnya 0 hari itu kan belum bisa ngapa-ngapain ya, bayi tergeletak, benar-benar tergeletak. Terus nanti dia akan belajar membalik badan, tengkurap, balik, duduk, berdiri. Terus habis itu berangkat, berjalan, berlari, loncat. Nah, itu adalah perkembangan motorik yang terjadi 0 sampai 2 tahun. Perkembangan kognitifnya, dia sudah mampu belajar, mengingat, jelas. Perkembangan bahasa terjadi sangat cepat. Lagi-lagi nih, stimulasi bahasa sangat perlu di usia ini. Lalu menggunakan simbol dan kemampuan problem solving udah mulai muncul di akhir usia 2 tahun. Jadi dia sudah mulai paham, oh kalau aku nangis, aku dapetin apa yang aku mau. Kalau gitu aku nangis aja ah. Nah itu anak 2 tahun tuh udah bisa berpikir kayak gitu tuh. Sosial emosi sangat lekat dengan orang tua, sangat lekat. Terus udah mulai muncul ketertarikan anak dengan anak lainnya. Mulai beralih dari masa-masa tergantung ke mandiri atau ke otonomi. Dia sudah pengen melakukan apa-apa sendiri. Masa awal masa anak 2-6 tahun. Fisiknya dia lebih langsing. Jadi kalau kita lihat anak 2 tahun atau sebelum 2 tahun tuh kadang-kadang fisiknya masih belum seimbang. Maksudnya belum seimbang, kepalanya terlihat lebih besar, perut tengahnya tuh agak besar. Tapi nanti 2-6 tahun tuh perutnya udah mulai mengecil, terus kepalanya terlihat lebih proporsional. Nah, di usia ini juga mengalami permasalahan nafsu makan dan berkurangnya waktu tidur. Muncul dominasi tangan kanan kiri, makanya perlu dilatih. Kalau makan kanan, kalau di kamar mandi tangan kiri, kalau apa salaman kanan, nah itu perlu dilatih 2-6 tahun. Perkembangan motorik halus dan kasar meningkat sangat tajam. Kognitifnya, pemikiran masih egosentris, tapi sudah mulai tumbuh pemahaman terhadap perspektif orang lain. Egosentris itu maksudnya dia masih mikirin dirinya sendiri ya. Jadi kayak anak 3 tahun gitu, dia haus, "Mama, aku mau susu." gitu. Dia teriak kayak gitu, padahal mamahnya lagi telepon misalnya. Dia nggak mau tahu mamahnya lagi telepon sama siapa, yang penting saya mau dibuatin susu. Nah, itu adalah egosentris. Tapi nanti seiring bertambahnya waktu dia sudah mulai paham, oh mamaku lagi sibuk, aku tunggu sebentar. Memori dan bahasa meningkat. Kognitifnya belum matang, nah sehingga sering menghasilkan ide yang tidak masuk akal mengenai dunia. Makanya anak usia ini sering main peran ya, sering usia-usia bermain peran, yaitu misalnya lagi jualan, terus suka ngomong yang ngelantur-ngelantur gitu. Itu usia ini. Sosial emosi, dia sudah mulai ada konsep diri. Aku adalah ini. Ada identitas gender juga, misalnya aku adalah cewek, aku anaknya siapa, aku rumahnya di mana, itu udah ada. Kemandirian meningkat dan mulai membutuhkan keberadaan anak lain. Makanya biasanya di usia ini orang tuanya sudah bisa punya adik lagi atau anak lagi. Akhir masa anak, 6-11 tahun. Fisiknya pertumbuhan melambat. Kekuatan dan keterampilan atletik meningkat. Di sini makanya kalau di sekolah, ini usia sekolah ya, ada bermacam-macam olahraga karena keterampilan atletiknya meningkat. Dan kesehatannya lebih baik daripada usia-usia sebelumnya. Misalnya waktu dulu-dulunya anaknya sering sakit, pilek, sakit, begitu. Nah, usia segini lebih sehat. Oh ya, saya jadi ingat, anak saya tuh kemarin umur 3 tahun, waktu umur 3 tahun, saya ngeluh ke dokternya, "Dok, kenapa ya anak saya sering sakit?" Terus dokternya nanya, "Sering tuh berapa kali sih, Bu? Sebulan sekali?" "Ya enggak lah, Dok, sebulan enggak sekali, paling setahun 2 kali lah demam." "Ya ampun, Bu, setahun 2 kali itu bukan banyak. Setahun 9 kali itu masih wajar untuk anak usia 3 tahun." Kata dokternya gitu. Begitu ya, itu pengetahuan tambahan. Nah, ini kemampuan kognitifnya. Nah, di sini saya belum ganti ya, ternyata kemampuan kognitifnya kita bahas kapan-kapan saja. Kemampuan sosio emosi juga masih belum ganti. Ini masih
slide sebelumnya, maafkan. Lalu remaja, 11-20 tahun. Perkembangan fisik, dia sudah terjadi kematangan organ reproduksi. Oleh karenanya terjadi pubertas ya. Di sini juga mulai muncul isu-isu kesehatan, terutama terkait perilaku, gangguan makan, atau kalau yang parah itu penggunaan alkohol, obat-obatan, rokok. Itu usia 11-20 tahun. Kemampuan kognitifnya gimana, mahasiswa? Kemampuan kognitif sudah bisa berkembang penalaran, jelas lah ya. Jadi lagi sudah berpikir abstrak, sudah bisa penalaran, sudah bisa. Pemikiran yang belum matang bertahan di beberapa sikap. Jadi misalnya kita itu kan kalau perkembangan otak tidak misalnya masuk usia mampu berpikir formal gitu. Tidak tiba-tiba celing aku bisa berpikir formal di semua bidang. Nah, bisa gitu? Enggak. Jadi bertahap di beberapa bidang dulu. Nanti kalau usia udah mahasiswa gini sih harusnya udah bisa di semua bidang ya, berpikir abstraknya. Lalu kemampuan kognitifnya sudah mulai fokus masa depan. Beda ya sama anak-anak tadi. Kalau anak-anak usia 11 tahun, 10 tahun, ditanya masa depan itu masih bingung gitu. Tapi kalau 11-20 tahun dia udah punya rencana, oh aku mau masuk SMP sini, aku mau masuk SMA sini, aku masuk kuliah jurusan ini. Terus sudah mulai berpikir, waktu kuliah udah mulai berpikir, aku nanti habis lulus ngapain ya? Nah itu udah mulai berpikir. Sosial emosinya ada tahapan pencarian identitas, termasuk identitas seksual. Sangat terpengaruh oleh teman sebaya. Nah, di sini nih, teman-teman, pentingnya menjaga dan mencari pertemanan yang benar, karena di usia segini, kalian tuh lebih dengerin teman sebaya daripada omongan orang tua. Jadi, diharapkan remaja sendiri pun harus bisa mencari pergaulan yang benar. Karena kalau dapat pergaulan yang salah, terus dengerin omongan yang salah, ya udah bisa ikut salah, terpengaruh gitu deh. Di sini juga hubungan dengan orang tua lebih renggang, biasanya gitu. Tapi saya harap dengan menyadari ini kita bisa memperbaiki kembali hubungan dengan orang tua sendiri ya. Masa berikutnya dewasa awal, 20-40 tahun. Fisiknya, kondisi fisik berada di puncak. 20 tahun tuh wah lagi fit-fitnya, tapi nanti mulai menurun perlahan. Karena apa? Salah satunya karena lifestyle. Jadi di sini pilihan lifestyle sangat mempengaruhi kesehatan. Ingat teman-teman, yang rajin olahraga, jangan suka begadang. Nah, itu perilaku-perilaku di masa ini akan mempengaruhi masa selanjutnya nih. Hati-hati. Kognitifnya, pemikiran dan pertimbangan moral menjadi lebih kompleks. Jelas ya. Jadi teman-teman udah mulai bisa berpikir moral dalam lingkup negara, misalnya, oh sebagai warga negara yang baik, aku harus ikut gotong royong. Nah, seperti itu. Itu pertimbangan moral yang kompleks tuh itu. Sosial emosinya, kepribadiannya lebih stabil. Jadi nggak kayak remaja, remaja tuh sukanya masih marah-marah gitu. Waktu dewasa awal dia udah lebih stabil. Namun juga, di sini kepribadian bisa berubah akibat peristiwa di kehidupannya pada usia ini. Misalnya, terjadi hal-hal tertentu, seperti kehilangan orang terkasih, atau hal-hal yang benar-benar memukul, itu bisa mengubah kepribadian. Tapi yang dibayangin, saya waktu ngomong kepribadian, saya takut teman-teman nanti bertanya, Bu, emang bisa kepribadian tuh berubah drastis? Jawabannya enggak ya, enggak. Jawabannya kepribadian tuh tidak bisa langsung berubah drastis, gitu, tidak. Begitulah. Nah, usia ini juga hubungan intim itu mulai terbentuk. Udah mulai berpikir ingin menikah, ingin berkeluarga. Lalu di usia ini juga memasuki peran baru. Yang dulu-dulunya cuman mikirin diri sendiri nih, perannya sebagai peran diri sendiri, udah mulai menjadi peran pasangan. Jadi istri, jadi suami, dan juga jadi orang tua. Di masa berikutnya, dewasa tengah, fisiknya terjadi penurunan perlahan pada kemampuan sensori, misalnya mata, kemampuan menangkap penglihatannya sudah mulai menurun, pendengaran, staminanya. Tapi ini
sangat tergantung pilihan lifestyle yang telah dijalani di usia sebelumnya. Jadi nanti perubahan tiap orang pada usia ini akan beda-beda. Tidak semua mutlak umur 40 tahun mengalami penurunan mata dan penurunan pendengaran, tidak. Sangat tergantung pada lifestyle sebelumnya. Dan pada fase ini perempuan tuh mengalami menopause ya. Kemampuan kognitifnya, kemampuan mentalnya di puncak nih, yakin dengan dirinya. Problem solvingnya bagus pada puncaknya, karena udah didukung pengalaman praktisnya selama ini. Kemampuan kreatif mungkin menurun, tapi meningkat di kualitas. Untuk beberapa orang pada usia ini mencapai puncak karir, usia 40 tahun ya, kayak istilah di Amerika, life begins at 40. Lalu perkembangan sosial emosinya, kesadaran akan identitas terus berkembang. Transisi parubaya mungkin terjadi, jadi sudah mengalami, oh aku bentar lagi tua, bentar lagi punya cucu. Nah itu, setelah punya cucu itu bentar lagi, itu udah transisi parubaya. Lalu di usia ini juga memiliki dua tanggung jawab, menjaga anaknya sendiri dan menjaga orang tuanya. Nah, di sini biasanya usia rawan stres. Dia tanggung jawabnya, aku harus, kan kalau udah usia segini, mungkin masih memiliki orang tua yang udah kakek nenek, jadi dia harus membiayai orang tuanya, perawatan orang tuanya. Di satu sisi, anaknya sudah mulai besar juga, butuh biaya besar juga. Nah, di sini biasanya rawan stres. Dipersiapkan ya. Pada akhir periode merasakan sangkar kosong. Sangkar kosong itu maksudnya dia kan karirnya udah bagus, udah tinggi, udah bangun rumah tinggi buat anaknya, bangun kamar buat anaknya. Anaknya SMA, lulus SMA ngekos di kota lain. Nah, itu sangkar kosong. Jadi dia udah bangun sangkaran dengan bagus, rumah untuk keluarga bagus, tapi anaknya sudah mulai keluar rumah, pengen ngekos, pengen studi di luar, gitu. Itu sangkar kosong. Dan periode terakhir adalah dewasa akhir atau dewasa lanjut. Dengan kata lain, lansia. Fisiknya, penurunannya terjadi perlahan. Ini belum saya ganti ya fisiknya. Wah, ternyata sebelum saya ganti semua. Maafkan ya, akan diperbaiki di berikut-berikutnya. Begitu teman-teman, kurang lebih dewasa akhir ini fisik, kognitif, sosio, emosinya berbeda dengan dewasa tengah tadi. Yang jelas, ya dia nanti sosio emosinya akan mengalami beberapa kehilangan. Misalnya kehilangan, dulu masih punya teman, ngobrol sama orang tua, kita lihat nih kakek nenek kita. Kalau udah tua tuh biasanya senang berkumpul dengan orang seusianya. Nah, nanti dia akan mengalami fase, oh temanku yang itu udah meninggal, oh yang itu udah meninggal duluan. Jadi fase kehilangan. Begitu. Kognitifnya, mungkin memorinya, kemampuan memori jangka pendeknya sudah mulai berkurang, kayak lupa udah makan belum ya gitu. Tapi kemampuan memori jangka panjang atau kristal memorinya itu menguat. Makanya kenapa orang tua tuh sering ngomong, Bien zaman aku kecil dulu, zaman PKI perang, nah kayak gitu-gitu. Dia kemampuan kristal memori justru menguat di usia itu. Jadi note-nya ya ini teman-teman, dari belajar periode perkembangan manusia itu, kita bisa tahu bahwa setiap periode akan mempengaruhi periode berikutnya. Kayak tadi, pemilihan lifestyle di usia dewasa awal akan mempengaruhi kesehatan di usia dewasa tengah. Kedua, tugas-tugas tertentu harus dikuasai untuk terjadi perkembangan yang normal. Di psikologi perkembangan, kita akan mengenal istilah tugas perkembangan yang akan kita bahas besok. Jadi, tugas perkembangan itu harus dilakukan agar terjadinya perkembangan yang normal. 3, meski semua orang tuh memiliki pola periode yang perkembangan yang sama, maksudnya pola periode perkembangan yang sama itu ya kalau habis dari prenatal, habis itu pasti akan lahir, jadi bayi, habis dari bayi akan mengalami fase infansi, toddler, habis toddler, masa anak-anak, itu kan polanya sama ya, nggak ada kan dari bayi tiba-tiba langsung lansia, nggak ada. Nah, itu sebenarnya pola perkembangan itu kan bisa diramalkan. Tapi, kita percaya bahwa setiap orang punya perbedaan. Salah satunya perbedaan itu perbedaan kecepatan. Jadi mungkin ada tugas perkembangan tuh harusnya usia 2 tahun udah bisa loncat.
2 tahun tuh harusnya udah bisa loncat untuk kemampuan motoriknya, tapi belum bisa. Ya, itu adalah pengaruh dari perbedaan individu. Begitu teman-teman. Oke, kali ini sudah selesai. Semoga teman-teman jadi lebih paham dengan materinya dan kita bertemu lagi di video-video berikutnya.